lights above shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lies? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي نتحاصر عليه أو ننحبس عليه. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain for my latest In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. You are the best of mankind. Muhammad, khayru khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. From luxury you turned away, and all night you would pray, truthful in every word you say. Muhammad, Ya Rasulullah, your face was brighter than the sun, your beauty equal by none. You are Allah's chosen one. Muhammad, khayru khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the
Oke. Insya Allah udah lumayan banyak. Mungkin buat teman-teman nih jangan lupa untuk biar lebih ramai lagi dan manfaat dari acara pada sore hari ini dinikmati oleh yang lainnya, boleh banget nih diajakin teman-teman yang lain. Ya, boleh banget ya di-PC-in teman, yuk ikutan nih. Atau dijadiin snapgram, snap WA, story, oke? Oke, karena waktu udah 3:30 juga, mungkin kita mulai saja dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama teman-teman, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa sama-sama nih untuk mengikuti acara kita dengan judul Ada Apa Dengan Palestina pada sore hari ini nih. Nah, kemudian dan salawat dan salam juga kita kirimkan kepada Nabi kita junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baca Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Halo nih teman-teman semuanya, apa kabar nih? Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Muhammad Irfan dari PT 35 LDK UKDM UPI yang akan memandu berlangsungnya acara kita pada pagi hari ini. Pada sore hari ini nih, walaupun masih sore, mudah-mudahan semangatnya masih semangat pagi ya, masih pada fit semua, insya Allah. Oke. Mungkin nih buat teman-teman yang belum banyak tahu, acara kita pada sore hari ini yang judulnya itu Ada Apa Dengan Palestina merupakan acara dari Warung Es Krim nih, atau kepanjangannya Waktu Ngariung Sembari Kajian Rutin Keislaman nih, yang merupakan salah satu proker dari LDK UKDM UPI di bidang syiar. Nah, jadi biasanya nih kajian Islam ini kalau offline setelah kajian sama-sama kita bakal makan es krim nih sama-sama. Tapi karena kita sekarang online nih daring, mungkin konsumsinya bisa disiapkan masing-masing nih pribadi sebagai self rewardnya nih, ya, insya Allah. Oke. Kemudian nih teman-teman, angka lebih baiknya sebelum kita mulai acara kita simak dulu pembacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran dari saudara kita Kang Mufli ini. Mangga Kang Mufli dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا نصر لهم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka.
dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia. Dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdalil Quran. Semoga yang membaca dan yang menyimak sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah nih kita udah mau masuk nih ke acara kita, tapi biar lebih ramai dan meriah nih, boleh banget nih teman-teman peserta boleh banget untuk mengaktifkan video ini, biar kita sama-sama meramaikan acara kita pada sore hari ini. Oh ya, kemudian Ivan juga kepo nih, kira-kira teman-teman yang ikut acara pada sore hari ini asalnya dari mana aja? Boleh banget ya diketik di kolom chat. Oke, itu tunggu ya. Oke, mungkin sambil teman-teman ngetik di kolom chat, selanjutnya mungkin mari kita saksikan dulu sambutan dari Ketua LDK UKDM UPI ini. Mangga kepada Kang Upar Suparta dipersilakan. Tes, suaranya masuk kan? Siap, masuk Kang. Oke, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, salawat beserta salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana, Nabiul Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang terus memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan, sehingga mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau dan termasuk orang-orang yang bisa berkumpul di surga bersama beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama saya izin mengucapkan terima kasih tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada rekan-rekan pengurus harian maupun kepada panitia warung es krim ini ya. Mudah-mudahan setiap lelah yang diiringi dengan lillah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan di sisinya, dan mudah-mudahan waktu yang teman-teman habiskan untuk mempersiapkan agenda ini bisa menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada Palestina, salah satu bukti kepedulian kita terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dan izin menyampaikan juga teman-teman, tadi sudah disinggung oleh MC bahwa warung es krim ini adalah kajian khusus dari bidang syiar UKDM, dan insya Allah acaranya rutin. Nah, kalau biasanya mungkin tadi offline, sekarang alhamdulillah gitu ya, berkat kemajuan teknologi, walaupun dalam kondisi seperti ini kita tetap bisa menjalankannya. Dan mudah-mudahan itu tidak mengurangi sedikit pun semangat kita, malah ini menjadi peluang untuk kita lebih memudahkan gitu ya, lebih bisa ikut gitu.
Dan juga teman-teman mungkin di luar sana ada ya teman-teman kita ataupun lihat story Instagram ataupun feed gitu. Kenapa sih harus ngebahas Palestina, orang negaranya jauh gitu, ataupun ada yang mungkin mengatakan kenapa masih harus dibahas padahal sekarang itu kan sudah gencatan senjata gitu. Bagi kami gitu ya, khususnya LDK, isu Palestina ini bukan isu musiman gitu ya, bukan isu hanya kita angkat ketika saudara kita memang sedang susah-susahnya di sana, tapi memang ini sebuah komitmen kami LDK, Lembaga Dakwah Kampus dan juga UKDM, dan memang ini adalah isu yang akan kita tetap angkat insya Allah selamanya sampai tanah Palestina dibebaskan, sampai Baitul Maqdis dibebaskan gitu. Karena menurut kami perjuangan Palestina ini bukanlah perjuangan yang sebentar, tapi ini adalah PR kita sebagai umat Islam, bagaimana kita memahamkan pemahaman tentang Palestina ini kepada orang terdekat kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita gitu ya, dan juga kepada generasi setelah kita gitu. Bagaimana nanti kita menjadi generasi yang bisa menjelaskan ini kepada anak-anak kita ataupun mungkin kepada pasangan kita nantinya, sehingga nantinya akan semakin bertambah besar kepedulian terhadap Palestina, dan harapannya Palestina akan segera dibebaskan dan kita termasuk orang-orang yang Allah catat sebagai orang yang berkontribusi gitu ya. Walaupun tidak berkontribusi secara besar, tapi mudah-mudahan dengan kontribusi yang apa gitu ya, kalau menurut kita mah kecil ini, tapi mudah-mudahan ketika niat kita lillah, ketika niat kita karena Allah, ini bisa menjadi saksi kita bahwa ketika nanti ditanya di akhirat, apa yang kita lakukan ketika saudara-saudara kita di Palestina itu dijajah gitu. Apa yang kita lakukan ketika anggota tubuh kita itu merasa sakit. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjawabnya, dan kita bisa menjawabnya ketika perjuangan yang kita lakukan hari ini benar-benar diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di dalam agenda ini kita nanti bisa tahu bagaimana kondisi Palestina saat ini, apa sebetulnya yang terjadi di sana gitu. Dan oleh sebab itu saya mengajak kepada teman-teman untuk sama-sama meluruskan niat, sama-sama menghadirkan jiwa dan raganya, dan mangga kalau ada informasi yang penting nanti silahkan dicatat. Dan juga saya ucapkan tentunya jazakallahu khair kepada Kang Muhammad Hussein Gajah yang sudah berkenan mengisi atau menjadi narasumber di acara ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih Kang. Oke. Wah, tadi kita lihat nih di kolom chat kita, ternyata pesertanya dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Aceh, Tangerang, Jawa Tengah, Padang, ada yang dari Kebumen, Majalengka, Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, sampai Sumatera Selatan nih. Ternyata insya Allah semua dari kita dengan mengikuti acara pada sore hari ini merupakan salah satu usaha kita dalam memperjuangkan Palestina nih, teman-teman. Oke, sebelumnya mari kita juga simak juga sepatah kata dari ketua pelaksana nih dari acara kita pada sore ini, yaitu Kang Firman. Pada Kang Firman, enggak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di sore hari ini, yang telah menggerakkan hati kita untuk mengikuti acara pada sore ini warung es krim ya, dengan tema Hadapan dengan Palestina. Saya sebagai panitia juga emang sangat tertarik dengan topik ini ya, terutama akhir ini tuh sedang heboh-hebohnya isu tentang Palestina ini. Ada yang bilang ini isu tentang bukan agama, ada yang juga bilang ini kemanusiaan meskipun kita beda agama gini-gini dan sebagainya macamnya ya. Dan berbagai macam lah, mulai dari geopolitik dan segala macam yang berhubungan dengan Palestina ya. Semoga dengan diadakannya acara ini bisa menjawab semua kebingungan yang ada di kepala kita, dan kita juga bisa benar-benar memaknai gitu, tidak sekedar ikut-ikutan tentang Palestina. Jadi kita benar-benar menjiwai perjuangan kita untuk membantu Palestina gitu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Firman. Benar banget ya teman-teman. Dengan semoga kita lebih paham nih dengan apa yang terjadi di Palestina, dan sekaligus kita juga memberikan dan mengambil peran dalam perjuangan di Palestina nih.
Insya Allah. Nah, udah mulai nih, kita udah bisa nih kayaknya untuk masuk ke sesi acara nih. Tapi sebelumnya izinkan Irfan untuk memperkenalkan dulu nih, siapa sih narasumber dan pemateri kita pada sore hari ini. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi nih sama Akang pemateri kita ini nih. Karena beliau sudah sangat sering ya dan sangat termasyhur. Mungkin teman-teman udah sering lihat di TV, di YouTube atau di Instagram juga. Bahwasanya beliau ini sudah sangat erat kaitannya tentang dengan terkait memperjuangkan isu Palestina nih. Jadi untuk pemateri kita pada sore hari ini yaitu Kang Muhammad Hussein bin Haji Muslim nih. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Kang Hussein sudah sangat sering berkaitan dengan isu Palestina ini. Sebagai salah satunya pengalaman kerja dari beliau, yaitu pernah menjadi translator NGO Mercy atau Medical Emergency Rescue Committee cabang Gaza. Kemudian juga menjadi aktivis kemanusiaan Spirit of Al-Aqsa, kontributor kantor berita Islam Miraj di Amina. Kemudian kontributor Metro TV untuk Gaza nih. Nah, kemudian sekarang beliau menjadi kontributor lepas freelance sejumlah TV lokal Indonesia seperti TV One, Metro TV, iNews TV, dan CNN nih. Juga sekarang menjabat di Direktur INH atau International Networking for Humanitarian, dan juga sekarang menjadi pimpinan portal berita 3 bahasa di Gaza Media. Wah, Masya Allah, sudah banyak ya pengalaman dari beliau. Keren banget nih. Mungkin sebelum kita sapa nih teman Kang Hussein kita, boleh nih teman-teman ada link presensi, silakan teman-teman untuk mengisi, dan juga kita juga dari acara sekarang juga membuka ladang amal buat teman-teman untuk berkontribusi dalam perjuangan Palestina nih. Mungkin udah nggak sabar ya teman-teman, silakan persiapkan hatinya, catatannya. Boleh nih kita sapa langsung nih Kang Hussein-nya. Assalamualaikum Kang Hussein. Oke, seperti kendala jaringan ya teman-teman. Karena sekarang pun, Masya Allah, Kang Hussein pun sekarang domisilinya di Madinat Al Zahra, yaitu di jalur Gaza Tengah nih. Jadi Insya Allah sepertinya sekarang sedang langsung di Gaza nih, walaupun jauh ya, dari Palestina sampai di Indonesia untuk mengisi acara kita pada sore hari ini. Mungkin bisa kita cek lagi. Assalamualaikum Kang Hussein, masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Give me 5 minutes. Baik Kang, boleh. Okay. Ya, sambil kita menunggu, sekali lagi diingatkan nih buat teman-teman, jangan lupa untuk isi link presensi ya. Dan sekali lagi juga kami ingatkan, kita juga membuka ladang amal buat teman-teman semuanya melalui tadi badan amal di INH, yaitu International Networking for Humanitarian. Boleh banget teman-teman bisa bisa bersedekah dan ditransfer lewat BNI Syariah, BSI, BRI Syariah juga nih, atas nama International Networking for Humanitarian nih. Oke. Insya Allah dengan peran kita juga selain lebih paham nih tentang isu Palestina ini, kita juga bisa peran kita juga donasi ya teman-teman dengan harta kita, Insya Allah. Baik, nanti diingatkan juga nih, kita setelah pematerian kita juga akan buka sesi diskusi nih, yang insya Allah waktunya cukup luang, dan dipersilakan nih buat teman-teman, mungkin bisa dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Nanti silakan jika sudah mulai sesi tanya jawab, boleh banget disampaikan lewat kolom chat dan langsung disampaikan pertanyaannya. Mungkin kita tes kesiapan teman-teman dulu nih kayaknya ya. Mungkin kita tes juga nih kesiapan dan semangat teman-teman semua. Mungkin buat teman-teman semua yang hadir di acara sore ini, kita coba untuk yang masih semangat dan siap untuk menerima pematerian tentang ada apa dengan Palestina ini, boleh banget ketik 1 di kolom chat ya. Oke, kita lihat semangat teman-teman semua nih. Wah, Insya Allah. Wah, mantap banget ya teman-teman. Sangat bersemangat nih sepertinya.
Wah, kelihatan ya teman-teman, kita pada semangat walaupun sore-sore ya, walaupun udah sore, tapi semangatnya masih terus nih, keren banget. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, kita ingatkan buat mungkin diambil nih catatan dan penanya nih, karena bakalan banyak banget informasi dan ilmu yang akan kita dapatkan nih dari Kang Husen langsung. Oh ya, buat teman-teman juga sambil menunggu kita ingatkan untuk teman-teman yang kepo dengan apa aja di LDK UKDM Mukti dan informasi-informasi selanjutnya bisa banget di follow IG kita di @ukdm_UPI ini. Oke, insya Allah di sana sebagai pusat informasi sekaligus di situ banyak banget ya dapat ilmu dan informasi terkait acara-acara selanjutnya di LDK UKDM UPI ini. Mungkin buat teman-teman yang ingin lebih mengenal Kang Husen, boleh banget di stalking IG beliau nih juga ada di Nah, buat teman-teman yang tadi masih siapa sih materi kita atau narasumber kita pada sore hari ini, boleh banget di stalking ya Instagram beliau, yaitu di Muhammad underscore di Muhammad Husen banyak ya beliau. Nah, di Muhammad Husen Gaza atau Muhammad ini, wah panjangan apanya? Muhammad Husen underscore Gaza nih teman-teman. Boleh banget ya di stalking Instagram beliau. Karena Masya Allah dari akun Instagram beliau juga banyak banget publikasi informasi terkait berita-berita terbaru yang terjadi di Palestina nih teman-teman. Oke, itu ya teman-teman, boleh banget di stalking langsung aja di follow, di stalking di Instagram. Supaya kita nggak ketinggalan nih, dan semangat kita juga terus terpacu ya tentang isu ini. Karena seperti yang tadi Kang Upar sampaikan, bahwasanya permasalahan ini bukan permasalahan yang sebentar dan bukan berarti dengan adanya gencatan senjata sekarang menjadi berarti perjuangan kita sudah berakhir. Nah, untuk informasi juga nih buat teman-teman untuk sesi tanya jawab
Kayak untuk sesi tanya jawab nanti berlangsung selama 30 menit nih. Insya Allah cukup ya teman-teman dan waktunya cukup luang. Jadi silahkan, boleh banget nih teman-teman, silahkan dipersilahkan yang masih kepo, yang masih ingin tahu tentang terkait isu ini, dipersilahkan, boleh banget ya. Oke. Oke teman-teman, kita tunggu dulu. Karena jauh ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman, kita dari panitia udah mempersiapkan nih teman-teman, berupa sedikit untuk pemanasan nih sebelum kita menerima pematerian dari Kang Hussein. Mungkin boleh kita simak dulu nih video dari panitia. Halo. وصلنا كثير خلال الحرب وانا ما فيش بايدي شيء ما اقدرش. لحظة عشان عندي محاضرة بعد خلصنا نحكي الموضوع. السلام عليكم. Waalaikumsalam, Kang Waalaikumsalam Hussein. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kang? Manggilnya Kang Alhamdulillah. nggak apa-apa ya Kang? Biar lebih akrab nih Kang, karena insya Allah sepertinya banyak dari Bandung, tapi tadi ternyata dilihat dari seluruh penjuru Indonesia juga nih Kang, Masya Allah. Apakah mau nanya nih Kang, Kepo sekarang sedang di mana nih Kang? Saya posisi lagi di kantor ini. Lagi di kantor. YNH, ya. Lagi banyak tugas, banyak kerjaan. Ya, bagaimana? Mulai aja nih ya. Ya, baik Kang, dipersilakan. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man taba'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Masya Allah, kan lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, pagi hari, siang hari waktu Gaza ini terasa spesial karena saya bisa bertatap muka dengan antum semua, para pejuang-pejuang mujahidin dan mujahidat virtual, Masya Allah. Meskipun secara online kita bisa bertatap muka, namun Insya Allah ya, yang namanya semangat itu tidak mengenal jarak, tidak mengenal dimensi. Selama kita punya satu tujuan yang sama, selama kita punya satu impian yang sama, insya Allah jarak ini hanya akan menambah kekuatan persaudaraan kita, insya Allah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah ijtimaiyah, insya Allah ta'ala. Sebelum saya mulai materi saya yang singkat pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan dulu amanat salam dari saudara-saudara kita umat Islam di Gaza, Palestina, untuk antum semua. Dengan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik ya Kang, Insya Allah. Ya, seperti biasa saya ingin mengupdate dulu ya kondisi hari ini. Sinta Khazar. Apa artinya Khazar? Mana Khazar ya Abu Nahib? Khazar. Awal merasa? Khazar ini nama nama sebuah, saya nggak tahu ya secara bahasa apa ya. Khazar ini nama sebuah bangsa Khazar nyebutnya itu. Ini bangsa yang menjadi nenek moyang Zionis, Khazar. Ya, yang mereka sebut sekarang Yahudi Ashkenazi. Khazar.
itu nggak masalah. Tapi bukan berarti itu arti sebuah keburukan ya. Mungkin kalau dari segi penamaan itu, dari segi bahasa itu mulia ya. Kita nggak fokusnya di namanya, tapi kita fokusnya di personalnya gitu ya. Baik. Pertama, kondisi Gaza alhamdulillah sudah cukup kondusif ya. Alhamdulillah serangan-serangan sudah berhenti total. Sudah tidak ada lagi aksi intimidasi terutama di Gaza ya. Tidak ada lagi suara-suara pesawat tempur F-16 melayang-layang di langit Gaza. Tidak ada lagi suara bom, ledakan sana sini. Alhamdulillah. Ini semua berkat dengan izin Allah tentunya, dan berkat doa kalian semua di Indonesia yang senantiasa kalian lantunkan untuk saudara-saudara kita semua di Gaza, di Palestina, yang Masya Allah saya yakin ya keberadaan antum di sana itu juga bagian dari perjuangan. Kita selama ini mengatakan bahwa doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata umat Islam, ya benar. Saya yakin tanpa ada doa-doa yang ikhlas dari umat Islam di seluruh dunia, mungkin kemenangan warga Palestina atas Israel ini tidak akan pernah tercapai, gitu kan. Jadi saya ingin menyampaikan Alaf Mubarak, selamat atas kemenangan Palestina dan kemenangan para pejuang di Gaza, yang mana ini bukan hanya kemenangan bagi warga Gaza, tapi ini kemenangan bagi kita semua. Bagi antum juga di sana di Indonesia yang selama ini konsisten, komitmen dalam mendukung ya perjuangan Palestina, Masya Allah. Teman-teman, saya sering sampaikan bahwa kita harus bersyukur, ya bersyukur sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, sering-seringnya, karena kita hidup di masa seperti ini. Kita hidup di zaman kita saksikan keajaiban-keajaiban di mata. Bisa menyaksikan bahkan kita bisa menjadi bagian dalam perjuangan itu. Kita dengar bagaimana kisah heroik seorang Salahuddin Al-Ayyubi ketika memperjuangkan Palestina, ya kan? Ketika mengembalikan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kita mendengar Umar bin Khattab, ya, Khalifah Amirul Mukminin yang juga berhasil merebut Masjidil Aqsa, kembali ke pangkuan umat Islam dari bangsa Romawi, gitu kan. Semua kisah-kisah heroik itu nggak terjadi, nggak akan kita dengar kalau para pejuang itu hidup di masa-masa damai, di masa-masa Masjidil Aqsa itu dalam kondisi dalam pangkuan umat Islam. Iya nggak? Artinya apa? Artinya ada keberkahan, ada peluang bagi umat Islam untuk mengukir nama mereka, sejarah mereka dalam tinta emas sejarah ketika mereka hidup di masa-masa seperti ini. Dulu Salahuddin Ayyubi hidup di masa-masa ketika Masjid Al-Aqsa terjajah, dinodai, dinistai. Jadi dia punya motivasi, punya misi yang jelas. Apa misinya? Membebaskan Baitul Maqdis. Keren ya. Nah, dan saat ini kita hidup di masa yang serupa, meskipun beda tahunnya, ya beda periodenya, tapi sama-sama kita juga hidup di masa di mana Masjidil Aqsa ini dalam keadaan terjajah dan tertawan oleh penjajah. Nah, dari sinilah kita pilihan kembali kepada kita. Apakah kita mau mengukir nama kita dalam tinta emas sejarah perjuangan Palestina atau tidak? Nah, ini semua kembali kepada kita. Karena saya sering menyampaikan kepada teman-teman semua di berbagai forum bahwa yakinlah, suka tidak suka, dengan tanpa kita, Masjidil Aqsa itu akan kembali ke pangkuan umat Islam. Itu pasti. Suka tidak suka, dengan tanpa kita, Palestina itu pasti akan merdeka, akan mendapat kemerdekaannya. Ya, apa buktinya? Apa dalilnya? Nanti bisa baca di surat Al-Isra, ya, di halaman pertama Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Ya, jadi ada dua janji. Janji pertama adalah bahwa umat bangsa Yahudi ini akan, Bani Israel ini akan melakukan 2 kali kerusakan. Ya. Dan di kali kedua, ya, di kali pertama Allah kirimkan uli ba'sin syadid, gitu ya. Allah kirimkan hamba-hambanya yang memiliki kekuatan. Ada beberapa ahli tafsir mengatakan itu adalah tentaranya Nebukadnezar yang berhasil mengalahkan bangsa Yahudi ya di episode pertama. Dan hari ini kita sedang ada di episode kedua, di mana bangsa Yahudi kembali menguasai Palestina, dan Allah menjanjikan bahwa kita akan memenangkan pertempuran, kita umat Islam akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa, dan kita akan menguasai Masjidil Aqsa, gitu kan, dan kita akan membuat malu wajah-wajah mereka, para penjajah itu, gitu kan. Walitabbiru ma'alau tatbira. Dan ini ada janji yang nggak mungkin tidak terjadi, ya kan? Inna wa'adallahi kana maf'ula. Allah itu kalau sudah berjanji pasti akan ditepati. Artinya apa? Artinya kalau kita berlandasan dari ayat ini, sudah pasti Palestina akan merdeka. Masjidil Aqsa akan kembali ke pangkuan umat Islam. Enggak ada keraguan lagi. Dzalika kitabul la raiba fih. Ya, kalau masih ada yang ragu, dipertanyakan keimanannya, pertanyakan lagi akidahnya. Dan saat ini kita masih misteri nih. Kira-kira siapa yang akan memiliki peran yang sangat besar dalam pembebasan Masjidil Aqsa? Kira-kira generasi siapa? Kira-kira orang mana? Nah, ada yang lebih penting dari pertanyaan-pertanyaan ini, yaitu adalah persiapan kita. Ini kita punya peluang. Semuanya punya peluang yang sama. Antum di Indonesia, saya di Palestina, bahkan sejarah mencatat bahwa pembebas Palestina itu nggak pernah berasal dari Palestina. Pembebas Palestina nggak pernah berasal dari Palestina. Selalu orang-orang luar. Ya, Umar bin Khattab itu orang mana? Ya, orang Mekah, dari Arab Saudi, Jazirah Arab. Bukan orang Palestina yang membebaskan Palestina saat itu, tapi Umar bin Khattab dan para sahabat. Kemudian juga Salahuddin Al-Ayyubi dari mana? Ya, dari luar, dari Irak, suku Kurdi, gitu kan? Atau dari Salahuddin min Turki atau min Irak? Irak, dari Irak ke Salahuddin Al-Ayyubi, bukan dari orang Palestina. Nah, dan hari ini juga Palestina sudah terjajah, tidak menutup kemungkinan mungkin dari Indonesia para pembebasnya. Dan ini sesuai juga banyak prediksi umat Islam di Palestina yang mengatakan bahwa kemungkinan besar umat Islam Indonesia lah yang akan membebaskan Palestina. Dan itu artinya apa? Peluang antum besar sekali. Antum sebagai umat Islam Indonesia, besar sekali peluang antum bisa menjadi salah satu generasi yang memang akan membebaskan Palestina dari penjajahan di abad ini. Maka dari itu teman-teman, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Mudah. Allah tidak akan menanyakan antum, kenapa antum kalian kalah? Kenapa kalian tidak memenangkan pertempuran sekalipun kita kalah, gitu ya? Allah hanya akan meminta apa yang sudah kamu lakukan. Biarlah urusan menang kalah itu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita apa? Kita sudah memperjuangkan semaksimal mungkin. Dalam surat Al-Anfal ayat 60 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum ila akhir ayat. Perintah dari Allah sangat jelas, sangat simpel, wahai umat Islam. A'iddu, siap-siap, persiapkanlah diri kalian. A'iddu lahum mastata'tum, semampu kalian. Itu aja. Tugas kita hanya mempersiapkan diri semampu kita. Cukup. Karena kalau kita bukan semampu kita ya, tapi semampu kita.
Beda antara semau kita dengan semampu kita. Ketika Syekh Abdullah bin Azam, Abdullah bin Azam ditanya oleh salah seorang muridnya, ya Syekh, apa sih yang dimaksud dengan fattaqullaha mastata'tum? Syekh, apa sih yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah semampu kalian? Perhatikan, fokus. Seorang muridnya, murid Abdullah Azam ini adalah seorang pejuang ya, yang berjuang berjihad bertahun-tahun di Palestina. Ditanya oleh muridnya, apa artinya firman Allah yang mengatakan bertakwalah kalian pada Allah semampunya? Apa yang dilakukan Syekh Azam? Beliau berdiri, beliau mengajak muridnya, ayo kita lari sama saya, sama-sama. Berdua lari mengitari sebuah daerah gitu ya. Enggak berhenti, terus berjam-jam tuh. Sampai si muridnya bertanya-tanya, ini kita mau kemana? Ya kita terus lari sampai pingsan. Sampai Syekh Azam pingsan. Sampai pingsan. Jadi enggak kecapean, kemudian istirahat. Enggak. Lari sampai capek saya pingsan. Kaget tuh itu muridnya tuh. Kalang kabut kan. Akhirnya dirawat, kemudian dikasih air minum sampai ketika bangun ditanya, Syekh, saya kan nanya bagaimana terjemahan maksud hukum, kok antum malah ngajak lari sampai pingsan lagi. Apa kata beliau? Inilah makna dari mastata'tum. Inilah arti dari semampu kalian. Ya, jadi semampu kalian tuh bukan dikit-dikit capek udah rebahan. Capek, istirahat dulu bentar. Bukan itu bukan semampu kita, itu adalah semau kita gitu loh. Ya. Oh, galang donasi gitu kan. Baru dapat 4.000 udah capek, udah lumayan 4.000 lah buat Palestina. Itu semau kita. Gedor tuh ke rumah bibi, paman, kakek, nenek. Bi, donasi Bi buat Palestina. Mereka membutuhkan kita. Datang ke rektor, Pak Rektor, nggak apa-apa saya nggak lulus. Yang penting Bapak Rektor harus donasi untuk Palestina misalnya gitu kan. Tapi jangan gitu juga kan, kasih kita. Artinya optimal, gitu loh. Optimal. Ya kemana-mana gitu kan demi membantu menguatkan umat Islam di Palestina. Itulah makna dari mastata'tum. Makanya Allah berfirman, wa'iddu lahum, dan persiapkanlah diri kalian mastata'tum semampu kalian min quwwatin, dari segi kekuatan, wa min ribatil khail, dan dari mengendarai al-khail atau kuda perang. Artinya apa? Kalau kalian punya kecondongan pada sesuatu skill yang kalian anggap kalian bagus di dalamnya, yang kalian passion, misalnya passion saya ini adalah seorang kalau perlu belajar mati beneran, makanya artinya sekuat tenaga sampai kalian benar-benar memahami dengan niat kalau saya menguasai ini saya akan gunakan untuk membantu Palestina gitu loh. Kalian misalnya seorang apalagi misalnya seorang calon insinyur misalnya ya, engineer, belajar tuh sekuat tenaga, kalian harus jadi engineer terbaik ya, harus punya obsesi tinggi sekalian. Terus saya akan menjadi engineer nomor 1 di dunia. Jangan kalah sama Naruto sama Mugiwara Luffy. Naruto itu kan gitu ya, gagal terus ujian Kage Bunshin itu, tapi dia kan punya obsesi tinggi kan, saya akan menjadi Hokage. Si Mugiwara Luffy nggak bisa berenang, coba mau jadi apa? Mau jadi pimpinan bajak laut. Kalau mau punya cita-cita itu jangan tanggung-tanggung, tinggi sekalian. Saya harus menjadi seorang akuntan terbaik. Saya kalau mau jadi misalnya pengacara, saya akan jadi pengacara terbaik. Yang insya Allah skill saya ini akan saya persiapkan untuk membantu perjuangan Palestina dengan cara apapun itu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Karena kalau kita sudah mempersiapkan dengan maksimal, itu aja, kita nggak perlu ngapain, kita persiapkan aja maksimal, itu sudah akan bisa menciutkan nyali musuh. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, kan? Dengan itu sudah janji Allah. Saya kemarin wawancara dengan salah seorang pejuang di Gaza kan, sebetulnya apa sih rahasia masyarakat Gaza dalam ketika mampu bertahan dalam pertempuran besar selama 11 hari.
apa dia bilang, kita hanya mengamalkan surat Al-Anfal 60. Kita hanya mempersiapkan mati-matian, kita hanya mempersiapkan diri, membangun terowongan-terowongan, kita menciptakan roket-roket seadanya. Yang penting semua yang kita bisa lakukan, kita lakukan, itu aja. Adapun hasilnya kita serahkan pada Allah. Dan hasilnya kita lihat, selama 11 hari jual beli serangan, apa yang terjadi? Militer Israel alang kabut, ya tidak sanggup bertahan, mereka semua berteriak, akhirnya mengemis kepada negara-negara yang mediator untuk diadakannya gencatan senjata. Jadi tahun 2021 ini eskalasi antara para pejuang Palestina di Gaza melawan Israel ini berakhir dengan kemenangan para pejuang Palestina di Gaza. Makanya ketika diumumkan kesepakatan gencatan senjata itu langsung langsung warga Palestina berpesta gitu ya, merayakan kemenangannya karena memang mereka menang, dan itu diakui oleh banyak petinggi militer Zionis Israel bahwa untuk eskalasi kali ini dimenangkan oleh warga Palestina di Gaza. Nah, saya rasa demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Akhirul qouli hadza. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, keren banget, banyak banget ilmu yang bisa didapat nih. Mungkin dari teman-teman yang masih banyak pertanyaan nih, masih bingung atau ingin sekali bertanya, boleh banget, kita bakal buka sesi diskusi dan tanya jawab 30 menit ke depan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Langsung aja boleh izin lewat kolom chat atau melalui fitur raise hand juga boleh. Oke, udah ada pertanyaan pertama nih Kang, dari Teh Hafsyah Milda Friska Kang. Boleh kepada Teh Hafsyah, boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hafsyah Milda Friska. Nah, saya ada punya beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Kang Hussein. Sebelumnya saya mau berterima kasih atas pemateriannya hari ini. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernah nggak sih uang yang didonasikan itu dibelikan untuk peralatan senjatanya Palestina? Nah, terus yang kedua, kemarin itu pernah saya bahas, teman saya bilang gini ke saya, kalau kita bilangnya ini masalah kemanusiaan, itu kan dia bilang gini, sama-sama dirugikan. Kenapa? Karena kata dia Hamas menyerang Israel, terus banyak juga yang mati. Pertanyaannya, apa pendapat Akang terkait pernyataan ini? Nah, terus yang terakhir tentang donasi. Kalau kita minta donasi itu seikhlasnya atau sebanyak-banyaknya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Kang. Oh baik, terima kasih Teh Hafsyah pertanyaannya. Mungkin kepada Kang Hussein, sebentar ya teman-teman. Khaliji hati teruden sekali. Ya, pertama tadi pertanyaannya apakah benar dana yang dikirim ke sini itu buat beli senjata gitu kan? Yang kedua, berapa sih nominal itu ya donasi itu yang dibutuhkan? Yang pertama ini tentu sama sekali tuduhan yang tidak berdasar, ya, tidak berdasar. Ngapain beli senjata? Itu saya mau buka-bukaan aja ya. 11 hari jual beli serangan antara tentara Zionis melawan para pejuang Palestina di Gaza itu, para pejuang ini belum menggunakan 5% dari kekuatannya. Berapa? 5% dari kekuatan belum digunakan. Nah, bahkan dalam satu statement Abu Ubaidah, juru bicara Al-Qassam, itu mengatakan bahwa kami itu sudah mempersiapkan diri untuk menghujani Tel Aviv selama 6 bulan.
Ya kalau Zionis Israel ini bersikeras mentarget warga sipil dan ngebom rumah-rumah warga dan gedung-gedung fasilitas umum, maka kami akan menghujani Tel Aviv selama 6 bulan. Dan itulah yang membuat Zionis ini kalang kabut dan ngedon, ya, ciut nyalinya. Jadi senjata masih ada, masih oke, masih tersedia. Dan sekarang yang dibutuhkan itu bukan persenjataan, dan 1 miliar itu apa sih yang didapat untuk beli persenjataan itu ya? Ya, nggak bukan angka yang besar tuh 1 miliar rupiah itu kalau untuk persenjataan, dan itu nggak mungkin ke arah sana gitu loh. Jadi ya untuk logistik, bagi teman-teman yang mau ngecek ya, kalau mau ngecek apa yang saya donasinya kemana, lihat aja. Antum bisa cek aja ini, cek aja apa Instagram saya itu kemana arahnya donasinya, dan itu kan kita transparannya, atau lihat aja donasi dari konten-kontennya Ustadz Ali Dayat ya, insya Allah kita semua transparan kemana arahnya. Yang pertama. Yang kedua, donasi untuk Palestina itu nominal berapa minimalnya gitu, maksimal nggak ada istilah minimal maksimal, karena perintah dari Nabi SAW itu jelas ya. Fal yuhudi ilaihi zaitun yusraju fi. Ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabi ya, apa yang harus kami lakukan untuk Palestina? Nabi menjawab, datanglah ke sana, bebaskan dan sholatlah di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Kata sahabi ya Rasulullah, kita belum mampu. Bagaimana kalau kita belum mampu? Kita masih terbatas dananya, jarak jauh, kemampuan kita juga nggak bisa berbuat banyak. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian tidak mampu, kirimkan hadiah berupa minyak. Karena barang siapa yang mengirimkan hadiah untuk Baitul Maqdis itu akan mendapatkan pahala sholat di Baitul Maqdis. Kita cerna baik-baik di sini, perintahnya adalah hadiah. Mengirimkan apa? Mengirimkan hadiah, fal yuhdi, bukan sedekah. Nabi SAW tidak pernah menyuruh kita untuk mengirimkan sedekah untuk Palestina. Tapi apa? Hadiah. Emang beda kok? Beda. Sedekah itu adalah pemberian dari satu orang yang identik ya, dari satu orang yang kaya ke orang miskin, itu sedekah namanya. Identik ya, nggak harus tapi identik ya. Sedekah itu adalah pemberian yang identik dari orang yang mampu ke orang yang tidak mampu, itu sedekah. Dari tangan atas tangan bawah, itu adalah sedekah, gitu kan. Tapi kalau hadiah enggak. Hadiah itu adalah pemberian dari satu orang ke orang yang cintai. Sekali lagi, hadiah itu adalah pemberian dari seseorang ke orang yang cintai atau orang yang kasihi. Jadi bukan ini hadiah itu equal ya, sama sederajat. Dan itulah pesan, itulah wasiat Nabi SAW untuk kita, agar kita menganggap warga Palestina ini orang-orang yang kita cintai. Jadi pemberian kita itu bentuknya harus hadiah, jangan sedekah. Ya, jadi teman-teman mulai sekarang kalau mau donasi untuk Palestina itu niatnya diluruskan, ini hadiah, bukan sedekah. Tapi niat doang juga itu nggak cukup, harus bentuk nominalnya juga sesuai. Sedekah itu kan identik kan hal-hal yang kecil ya. Kalian punya uang 1 juta, berapa sedekahnya? Paling 100.000 ya kan, 50.000 itu sedekah namanya kan. Nah, kalian punya uang 100.000, paling sedekahnya 20.000 atau 10.000 gitu kan. Kalau hadiah enggak, hadiah itu sesuatu yang berharga. Hadiah sesuatu yang berharga. Kalau kalian punya 100.000, minimalnya 50.000, setengahnya itu kalian berikan hadiah untuk orang yang kalian cintai gitu ya. Kalian punya 1 juta, minimal 500.000 lah itu untuk hadiah. Itulah nilai hadiah. Makanya Nabi SAW ketika menggunakan kata-kata perintah itu dengan detail, pilihannya nggak sembarangan, pilihan kata-katanya. Jadi pertama, beliau ingin agar kita ini menganggap warga Palestina bukan sebagai orang yang membutuhkan kita, tapi sebagai orang yang kita cintai. 1. Kedua, apa yang kita berikan itu bukan perkara nominal ya, tapi perkara persentase. Ya, ada kalanya 100.000 itu kecil. Kalau yang ngeluarin orang yang punya uang 10 juta, ya kan? 100.000 kecil banget gitu. Ada kalanya 100.000 itu besar sekali. Kalau yang ngeluarin tuh orang yang punya uang cuma 200.000 misalnya. Dia punya 200.000, dia kirim 100.000, itu besar tuh nominalnya, porsinya, proporsionalnya gitu kan. Jadi itu barometernya
Ya, jadi kita kirimkan hadiah, niatnya hadiah, dan kita menganggap umat Islam Palestina itu orang yang kita cintai, dan juga kita sesuaikan, kita lengkapi niat itu dengan mengirimkan nominal sesuai namanya hadiah. Saya pernah mengisi kajian di Surabaya bersama anak-anak muda Surabaya, komunitas hijrahnya, ya luar biasa sekali tuh. Namanya itu ini Better Yard Foundation, BYF, ya Better Foundation. Nah nama pimpinannya itu namanya Zain. Luar biasa sekali, dalam kajian itu selesai kita presentasi tentang Palestina, saya ceritakan tentang pengalaman saya gitu kan, kenapa kita masuk Palestina. Selesai kajian, Zain ini yang dia pimpinannya dan juga dia moderator saat itu, dia berdiri, dia keluarin dompetnya, dia bilang challenge teman-teman, challenge. Saya mau bikin challenge kata dia. Yang punya dompet keluarkan semua, diangkat. Termasuk dompetnya si Zain ini, dia keluarin dompetnya ke atas tinggi-tinggi. Kruk semua isinya. Ini dompet saya dan saya akan kruk semua isi dompet saya. Gitu kata Zain. Benar tuh, saya lihat di depan mata saya sampai merinding saya lihatnya. Dia keruk, dia letakkan di atas meja, Ustadz, ini semua yang saya miliki dalam dompet saya untuk Palestina. Dia challenge, dia tantang semuanya para audiens. Semuanya juga ada yang mikir-mikir juga, aduh, mikir-mikir juga nih. Ini ngeruk semuanya gak ya? Emang di sinilah ukuran kecintaan kita. Akhirnya banyak mereka keruk semua isinya, ada yang isinya 200.000, ada yang 300.000, ada yang 1 juta, ada yang cuma 50.000. Seadanya lah gitu loh. Keruk semua isinya mereka berikan untuk Palestina. Masya Allah, ini perjuangan yang luar biasa sekali nih. Patut kita apresiasi. Dan kita sebagai umat Islam nggak boleh kita menggunakan matematika manusia dalam menghitung-hitung donasi. تصويره ومونتاجه انت لو واقف مكان امه هي انت لو واقف مكان امه هذا جديد قبله انت لو واقف مكان امه بشعرها يا ماتش انا جاي افرجيك هذا الفيديو تخيل تصويره ومونتاجه وفكرته جايبين لي الان؟ هاي جايبينها ممتاز. هذا بقى نفسه قبل المبادره، انا اول ما شفت الفيديو قلت له يا هذا الرجال جاب فيديو للمسلم ممتاز جدا قبل ما يجيبوا الدمار للمسلم. تمام خلي هي بتحكي قاعد هنا تعال عشان هي معك البرامج احكي معها بحكي مع فارس ya jadi ya itu ya ada Ibu Istiqomah. Apa kabar Ibu Istiqomah? Bergabung juga akhirnya. Jadi alhamdulillah. Ya. Tadi sudah bergabung, tapi karena banyak telepon, jadi live dulu. Sekarang bergabung lagi. Iya, baik-baik. Memang ini ibu yang paling sulit ini, Ibu Istiqomah. Memang memulai itu mudah, tapi apa yang sulit itu istiqomahnya itu. Baik. Jadi teman-teman, saya tadi bilang kita jangan menggunakan matematika dunia dalam menghitung harta kita, donasi yang kita berikan, gitu ya. Kalau kita pakai rumus matematika dunia, kita akan pusing, kita akan tekor. Aduh, saya punya uang 100.000. Kalau saya hadiahkan untuk Palestina 50.000, berarti 30.000 dong uang saya dong. Buat apa 50.000 nih? Itu matematika dunia. Tapi kita enggak, kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam menghitung apa yang kita donasikan. Ya, Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ammatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu seperti orang yang senang menanam satu benih. Ya, habbah. Ambatat sab'a sanabil. Benih itu tumbuh menjadi 7 cabang. 7 cabang ya. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan setiap cabang itu juga akan mengeluarkan 100 benih lagi. Artinya apa? 700 kali lipat. Ini yang harus kita yakini. Saya punya uang 1 juta, saya infakkan dengan niat fisabilillah di jalan Allah 1 juta ini. Uang saya nggak akan berkurang, uang saya akan berkembang menjadi 700 juta. Dan saya akan lihat hasilnya ketika nanti di hadapan timbangan amal kelak. Ketika kita meninggal, pasti kita semua pasti meninggal. Di sini siapa yang nggak akan meninggal? Semua pasti meninggal. Dan ketika kita meninggal, kita akan dihidupkan lagi dan kita akan ditimbang amalannya. Nah, ntar ketika
Sekarang kita nggak bisa ngelihat nih kasat mata, tapi ya, kalau kita meyakini kita akan amal kita akan ditimbang, harusnya kita sudah yakin ntar kita sudah tenang. Ntar ketika kita bangun, ya dibangunkan lagi setelah dari kematian, ditimbang, ya Allah, ini timbangan amal kebaikanku banyak sekali nih. Dari mana? Ntar ini adalah infak kamu untuk Palestina. Kita lipat gandakan beratus beribu kali gitu kan. Jangan sampai kita menjadi orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku min sholihin. Ada satu ini percakapan yang pasti terjadi ya dalam Al-Quran, kita sudah dikasih kisi-kisinya, kita sudah dikasih bocorannya oleh Allah bahwa akan banyak bahkannya orang yang ntar sudah mati, sudah ajalnya sudah tiba, kemudian melihat timbangan amal yang kurang banyak, akan meminta, ya Allah, kayak gini ayatnya, wa anfiqu, dan infakkanlah, keluarkanlah, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian, wahai hambaku, min qabli, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian apa yang datang kematian. Kemudian nanti orang itu akan bilang, ya Allah, laula akhartani, ya Allah, kalau aja engkau undur sedikit aja, sebentar aja undur kematian saya, fa asaddaqu lakum minas sholihin. Aku berjanji aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya dan aku akan jadi orang soleh. Jadi itu adalah penyesalan yang pasti terjadi oleh seluruh manusia ketika meninggal. Makanya sebelum kita meninggal, kita sudah dikasih tahu bocorannya oleh Allah, kita sudah dikasih tahu kisi-kisinya. Sekarang ini kesempatan sedekah terus, donasi, hadiah. Jadi harta seorang mukmin itu bukan yang apa yang ada di dompet kita. Harta seorang mukmin yang sebenarnya itu adalah apa yang kita infakkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena itulah yang akan menjadi tabungan sesungguhnya yang akan menentukan apakah kita akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Panjang jawabannya, tapi seharusnya penting untuk sampaikan. Ya demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Tadi juga ada nih, Kang, kata dari Teh Hafsyah, salah satu pertanyaannya juga, ada salah satu teman Teh Hafsyah yang bilang kalau kita bilang ini masalah kemanusiaan, sama-sama dirugikan. Hamas menyerang Israel, terus banyak juga yang mati. Jadi kira-kira ini pendapat Akang bagaimana, Kang, tentang pertanyaan ini? Pernyataan ini. Iya. Jadi mau gimana? Jadi mau diam aja. Memang kan sudah ada. Allah sudah membolehkan udzina lil ladzina zulimu, gitu kan? Apa itu ayatnya? Saya pastikan dulu ya biar saya nggak salah. Di sini ada yang hafal ayatnya itu. Udzina lil ladzina ya ini dalam surat ke-22 ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Hajj ayat berfirman, Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sudah diperbolehkan untuk orang-orang yang diperangi, ya orang-orang yang diperangi bi annahum zulimu, dan dizalimi, gitu kan. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah mampu memenangkan mereka, gitu loh. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Orang-orang yang diusir dari rumahnya ya tanpa hak, ya tanpa alasan yang benar. Illa an yaqulu rabbuna Allah. Cuman karena mereka mengatakan Allah adalah Rabbuna. Walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami' wa bi'u wa salawatu wa masajid wa yuzkar fiha ismullah. Intinya memang ya Allah juga sudah membolehkan kita untuk membela diri, gitu. Jadi sekarang gini, antum lagi di rumah lagi asik-asik nongkrong, tiba-tiba ada maling, gitu kan, masuk mau menjarah, mau mengusir, mau membunuh. Apakah kita pasrah aja? Oke dah, pasrah, kita silakan. Khawatir kalau saya bunuh kamu ntar saya berdosa? Enggak, kita malah wajib, kita harus membela diri. Itu yang terjadi di Palestina.
Ya, itu yang terjadi di Palestina. Para pejuang Indonesia dulu gimana memerdekakan Indonesia dengan apa? Dengan ini, misalnya dengan pasrah para Tuan Imam Bonjol, kemudian Jenderal Sudirman, Bung Tomo. Apakah mereka ketika dijajah Belanda mereka pasrah, udahlah kita nggak usah ngelawan lah, khawatir terjadi korban di pihak musuh? Kan enggak. Kalau seperti itu kita nggak akan pernah merdeka. Gimana mau merdekanya? Ya, memang bertempur jalan Allah itu syariat. Itu syariat, itu perintah. Kalau kita memang dizalimi ya, kalau kita memang diusik, kalau kita memang diusir dari rumah kita, dijarah ya, kita harus melawan. Nah, kalau kita nggak melawan itu namanya sebuah kebodohan. Kalau kita malah melihat adik-adik kita dibantai, tetangga kita dibunuh, kita diam aja, cuek-cuek aja dengan alasan ya kita nggak mau balas, khawatir mereka malah jatuh korban, itu salah, itu nggak benar, dan itu di luar akal logika seorang manusia. Ya, makanya itu saya rasa sangat mudah untuk dicerna. Lanjut. Terima kasih Kang. Baik, ada lagi nih pertanyaan nih Kang dari Teh Nabila Gisani nih Kang. Saya Gisan dari Bekasi Kang, izin bertanya. Jika dari masing-masing pihak berperang atas dasar kitab suci, berarti penjajahan ini memang akan dituntaskan dengan peperangan dahsyat sampai benar-benar nggak ada yang bisa dikeluarin buat nyerang ya Ustadz? Itu bagaimana? Sebetulnya enggak juga sih. Enggak seribet itu sebetulnya. Ya. Umat Islam ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok yang kecil itu bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, gitu. Dan saya lihat ini sudah tanda-tanda. Israel ini sudah di ujung tanduk Israel ini ya. Kemenangan umat Islam itu sudah sebuah kepastian, dan sebetulnya kalau umat Islam ini mau benar-benar kembali ya ke Al-Quran, menjaga akhlaknya, tidak bermaksiat, kekuatan umat Islam itu ada pada ketaatannya. Ya, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya umat Islam, kalau masih ada maksiat dalamnya itu nggak akan pernah menang. Sebaliknya, selemah-lemahnya kekuatan umat Islam, tapi kalau mereka itu menjaga diri dari maksiat, itu akan Allah mudahkan kemenangannya. Gitu. Nah, adapun motivasi kita bertahan ini bukan semata-mata karena apa kitab suci atau apa ya, karena memang banyak motif kemanusiaan, motif membela diri itu kan, motif juga kita menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa ya, dan situ-situ suci umat Islam lainnya di Palestina gitu kan. Adapun motif kita itu bertahan itu logis dan kuat. Yang enggak logis itu motif mereka menjajah atas dasar kitab suci, nggak nyambung sebetulnya. Dan sebetulnya kalau kita mau membahas lagi, meneliti lagi argumen mereka, mengatakan bahwa kami itu diberikan janji di Palestina adalah tanah yang Allah janjikan untuk kami warga Israel, itu lemah argumennya. Lemah. Mereka mengatakan bahwa di atas puing-puing Al-Aqsa ini Al-Aqsa ini dibangun di atas puing-puing Haikal Sulaiman gitu ya, kuil Sulaiman gitu kan. Itu juga argumen mereka. Tapi berbagai banyak arkeolog internasional, termasuk arkeolog Yahudi sendiri itu menafikan hal itu. Mereka bilang nggak ada kok di sini peninggalan bangsa Yahudi, sama sekali nggak ada. Berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka mengadakan istilahnya proses-proses arkeologi. Mereka nggak menemukan adanya tanda-tanda bahwa memang ini ada peninggalan bangsa Israel, maksudnya bangun-bangunannya gitu ya, kuil-kuil, nggak ada. Karena dulu itu nabi-nabi itu kan juga umat Islam, dan mereka membangun masjid bukan membangun kuil. Itu jadi ada sebuah pepatah mengatakan the truth is simple, is always simple. Kebenaran itu sangat simpel. Ya, yang sulit itu, yang ribet itu adalah kebohongan. Itu yang sering terjadi di Palestina, gitu ya. Kita simpel aja, orang Palestina itu hanya ingin bebas dari penjajahan. Mereka sudah lama tinggal di Palestina, tiba-tiba mereka dijajah dan mereka ingin lepas itu doang. Dan beda dengan orang-orang penjajah ini, banyak sekali klaim-klaim sana sini, argumen sana sini yang nggak logis, yang nggak rasional. Jadi dengan alasan sana sini, berdusta sana sini, ya dengan manuver-manuver sana sini,
Ya, itu mah menunjukkan bahwa mereka itu bukan pihak yang memang benar dalam hal ini. Mereka pihak yang menzolimi dan pihak yang kolonialisme. Ya itu. Baik Kang. Lanjut. Terima kasih Kang. Semoga bisa menjawab ya Teh Gisan. Kemudian ada lagi nih pertanyaan Kang dari Kang Azhar. Boleh Kang Azhar disampaikan secara langsung? Enggak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, nama saya Azhar Al-Kausar. Izin bertanya. Kita tahu kalau Palestina sekarang kan terbagi dua wilayah akibat dari penggusuran Zionis, yaitu Gaza dan tepi barat. Yang menjadi polemik yang terbenak di pikiran saya itu adalah bagaimana caranya warga-warga Gaza itu bisa beribadah sholat di Masjid Al-Aqsa seperti itu. Dan padahal sih jarak dari Gaza ke Baitul Maqdis aja atau Yerusalem aja jauh seperti itu. Nah itu bagaimana caranya warga-warga Palestina di Gaza itu bisa menikmati beribadah di Masjidil Aqsa seperti itu. Terima kasih. Ulang. Coba ulang pertanyaannya. Iya Kak, izin bertanya. Ulang pertanyaannya dari awal. Ya, kalau di Palestina sekarang itu kan terbagi dua wilayah akibat pendudukan Zionis, yaitu Gaza dan tepi barat. Yang menjadi polemik itu adalah bagaimana caranya warga Gaza itu bisa menghadiri atau menikmati ibadah sholat di Masjidil Aqsa seperti itu. Padahal kan jaraknya kan juga jauh seperti itu. Itu saja Kak. Terima kasih. Oke. Azhari Al-Kausar. Siapa bilang orang Gaza bisa sholat ke Masjidil Aqsa? Saya mau tanya, dapat dari mana informasinya? Belum tahu, tapi kayak yang di pikiran saya aja gitu Kak. Oh, berarti itu bukan sebuah fakta. Kita nggak bisa menggunakan apa yang difikirkan, tiba-tiba kita jadikan sebuah argumen atau sebuah statement, nggak bisa. Saya berpikir saya di Gaza, yang ya berarti kan pikiran situ doang di Gaza kan. Orang Gaza ini nggak bisa sholat di Masjidil Aqsa. Saya ini sudah 10 tahun tinggal di Gaza, nggak bisa sholat di Masjidil Aqsa. Ada 2,2 juta umat Islam di Palestina Gaza sini, itu nggak boleh sholat di Masjidil Aqsa. Tadi itu jaraknya jauh 75 km dan kita harus melewati perbatasan yang dikuasai oleh pihak penjajah. Itu jawabannya. Baik, semoga menjawab ya Kang Azhar. Insyaallah. Oke, baik. Baik teman-teman, masih banyak waktu ya. Boleh banget dipersilakan kepada teman-teman yang masih kepo atau masih banyak pertanyaan. Silakan disampaikan. Oke, baik, sudah ada nih Kang pertanyaan dari Kang Zahnash Fairuz. Boleh Kang Fairuz disampaikan langsung pertanyaan. Puntennya ini ya awan. Punten soalnya nggak buka kameranya. Ya, assalamualaikum Kang Hussein. Masya Allah ya, tiap videonya Kang Hussein tuh kayak deket banget gitu ya sama Palestina gitu. Masya Allah gitu sekarang bisa nanya langsung, alhamdulillah. Salam juga buat semuanya Kang. Saya mau nanya, waktu itu sempat kalau nggak salah pas lagi bareng sama Ustadz Hadi Dayat atau di mana kita saya nonton, ada statement dari Akang kalau misalkan sebetulnya seluruh dunia Islam itu saat ini sedang terjajah gitu ya, terhegemoni. Sedangkan kalau di Palestina sendiri gitu ya, mungkin fisiknya terjajah gitu ya, daratannya diambil, tapi sebetulnya kan mereka lah yang sebetulnya nggak terjajah gitu. Mereka yang bisa menyerang gitu ya langsung ke Israel. Boleh dong Kang diceritain gitu akhlaknya warga-warga Palestina kayak gimana gitu biar kita bisa ambil pelajarannya gitu Kang. Terima kasih. Ya baik, Teteh Zahnaz Fairuz. Fairuz ini salah seorang penyair yang paling fenomenal di negeri-negeri Arab, Fairuz ya. Oke. Memang itu adalah sebuah statement dari salah seorang ulama Palestina, saya nggak tahu siapa ya, tapi itu mengatakan bahwa
Zanantu bi anna Gaza hiya al-wahida al-muhtallah. Walakin ikhtashaftu bi anna kullu ad-duwal fil 'alam muhtallah ma 'ada Gaza. Itu kata-katanya. Dia bilang, awalnya saya berpikir bahwa Gaza adalah satu-satunya wilayah yang dijajah oleh Israel. Tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata enggak. Ternyata seluruh dunia itu dijajah oleh Israel kecuali Gaza. Kenapa? Gini teman-teman. Berapa banyak negara-negara di dunia yang kesel banget sama Israel? Mangkel banget. Banyak gak sih? Banyak banget. Turki, Iran, Irak, Suriah, Indonesia, Malaysia. Itu mangkel. Bahkan Amerika, Inggris pun mangkel banget sama Israel ini kan. Mangkel. Tapi apa yang bisa mereka perbuat? Nggak ada. Karena mereka khawatir, takut kalau mereka berbuat sesuatu ntar akan berimbas balik ya buruk pada kepentingan mereka. Inilah makna lain terjajah. Jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menonton dengan tangisan-tangisan ya, menonton warga Palestina dibantai. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa kecuali mengutuk, mengecam, menyeru. Itu nggak pengaruh. Ini menunjukkan bahwa memang negara-negara dunia ini terjajah oleh Israel, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Gaza enggak. Ya, di Gaza itu Israel ngebom satu rumah, langsung dibasar ratusan roket ke wilayah Tel Aviv. Israel ngebom gedung satu warga sipil, ratusan roket serangan balasan ke Israel. Nah, ini menunjukkan bahwa Gaza ini satu-satunya wilayah di dunia yang nggak terjajah. Artinya nggak takut, berani melakukan serangan balasan tanpa takut kehilangan sesuatu, takut misalnya kepentingannya terganggu. Enggak, nothing tulus Gaza itu ya. Disitulah makna dari Gaza ini adalah satu-satunya wilayah yang tidak terjajah. Bagaimana akhlak warga Gaza? Bagus-bagus, alhamdulillah ya. Di Gaza ini saya tulis kemarin tuh di Instagram ya, kalau di sini ada yang follow saya di Instagram kan, itu kisah nyata tuh. Hari Kamis ya, hari Kamis itu saya lagi lagi meeting, saat itu saya berkunjung ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Perumahan, namanya Insinyur Najib Sarhan. Meeting membahas tentang teknis eksekusi bantuan dari Indonesia gitu ya. Kita bicara karena saya juga saat itu ada jadwal kajian. Saya setelah meeting saya minta izin. Saya bilang, Pak, mohon maaf Pak ya, saya mau minta password wifi-nya, wifi, karena saya ada kajian di virtual. Oh silakan. Saya bilang, saya juga minta mohon maaf, saya mau numpang di sini di ruangan ini karena ruangannya ber-AC dan juga ada background-nya Masjidil Aqsa gitu ya, ada bendera Palestinanya, pokoknya sangat kondusif lah untuk kajian. Oh silakan juga. Makanya saya kajian gitu kan, gini saya kajian ya virtual 20 menit 30 menit saya ngisi kajian, ngisi materi. Tapi kok saya merasa kok sepi banget nih. Ini Pak Wakil Menterinya mana? Kok nggak masuk saya bilang gitu kan. Setelah saya kajian, saya keluar dari ruangan, kaget. Oh ternyata Pak Wakil Menteri dengan para staf-stafnya lagi duduk ya di ruang tunggu. Saya pikir wah mungkin memang mereka mungkin biasa kali duduk di ruang tunggu gitu ya, bukan di ruangan utama si Wakil Menteri. Ya udah, saya pamit, saya pulang. Sampai kantor, saya sholat asar, saya penasaran saya. Tanya lagi saya ketemu saya, namanya Abu Robi. Tadi kok ketika saya selesai kajian kok saya lihat mereka ngumpul di ruang tunggu sih. Apa kata Abu Robi? Jadi gini ceritanya. Ketika kamu lagi ngisi kajian, kamu lagi fokus kajian, kata Abu Robi ya. Kamu lagi fokus kajian, Pak Wakil Menteri itu sempat masuk, buka pintu mau masuk kembali ke ruangannya. Ya, dia menyambut ada delegasi lain, tamu-tamu lain mau ketemu dia. Diajak sama Pak Wakil masuk ke ruangannya. Ketika Pak Wakil itu buka pintu, melihat saya lagi fokus ngisi kajian, dia mundur pelan-pelan sambil bilang, jangan ganggu, biarin dia ngisi kajian, biar fokus ngisi kajian. Dia tutup lagi pintunya, dia mengadakan meeting di ruang tunggu gitu loh. Bayangkan coba, karena dia nggak mau ganggu saya yang lagi ngisi kajian,
dia lebih memilih untuk meetingnya di ruang tunggu bersama tamu-tamunya. Saya ketika tahu fakta itu saya malu, astagfirullah. Saya di satu sisi saya malu, di satu sisi saya merasa haru sebegitu tingginya akhlak seorang pejabat tinggi di Palestina. Cuman dia nggak mau ganggu saya ngisi kajian, dia sampai mengadakan meeting di luar ruangannya. Itulah salah satu gambaran bagaimana ya, jadi nggak sok jual mahal gitu kan, nggak sok menang-menang punya jabatan. Seorang dia dokter ya, dia dokter insinyur dan dia dokter juga gitu ya, S3, dan dia merasa enggak, dia merasa ya udah, inilah akhlak seorang muslim, inilah akhlak warga Gaza. Itulah kurang lebih jawabannya. Oke, insyaallah. Terima kasih Kang. Baik teman-teman nih, insya Allah masih cukup waktu nih untuk kita berdiskusi dan tanya jawab. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh banget silahkan boleh raise hand atau silahkan disampaikan melalui kolom chat nih. Mungkin belum ada Kang. Boleh nih Kang, dari Irfan juga ingin bertanya nih Kang. Oh enggak, nanti aja. Nih ada yang bertanya nih Kang dari Teh De Silvawati. Boleh banget Teh disampaikan langsung. Oke, ini udah ada. Izin bertanya Kang. Aku sering lihat di vlog YouTube orang-orang Palestina itu kalau di video suka tidak terlihat sedih. Bahkan mereka tetap bertakwa dan terlihat bersyukur. Apakah ada rahasia yang membuat mereka selalu yakin pada Allah meskipun mereka sedang menderita gitu? Iya. Saya pernah ya ketika saya kaji dengan Ustaz Al-Hidayat kan, saya sampaikan tuh, jangan doakan kami, jangan meminta doa kepada Allah agar Allah meringankan beban kami. Tapi apa? Tapi doakanlah agar Allah menguatkan kami. Itulah prinsip warga Gaza. Jadi bagi mereka cobaan itu adalah salah satu tiket masuk surga, gitu ya. Ya kalau orang dalam menghadapi cobaan itu, dalam menghadapi musibah itu ada beberapa jenis ya. Ada 3 orang, ada 3 tipe golongan. Pertama orang yang tidak kuat lalu mengeluh. Ya kenapa sih saya tertimpa musibah ini? Kenapa nggak yang lain? Bla 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 bla. Ini bahaya, ini jatuhnya bisa kepada kekufuran kalau terlalu mengeluh dan menyalahkan takdir gitu kan. Nah, ini bahaya. Yang kedua ada yang bersabar dan tidak mengeluh. Ya sabar aja lah, saya malah. Ya ini mungkin cobaan, sabar, nggak ngeluh. Ini bagus. Tapi yang ketiga ini lebih keren lagi, bersyukur ketika ada ujian atau ada musibah. Ya ini berarti benar-benar paham banget ya masalah tauhid yang ketiga ini. Ketika ada musibah, ya Allah, alhamdulillah saya sedang diangkat dosa-dosanya. Alhamdulillah ya Allah, saya sedang disucikan diri kita, jiwa kita dengan adanya musibah seperti ini. Itu kuncinya. Ya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Saya nggak kayak Ustaz Hidayat ya. Ayat sekian di baris sekian halaman sekian enggak. Saya tahunya ayatnya aja. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masatsumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu mata nasrullah ala inna qarib. Allah berfirman, am hasibtum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannah, kalian akan masuk dalam surga? Wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sementara kalian tuh belum merasakan, belum tertimpa apa yang pernah menimpa umat-umat sebelum kalian, para sahabat maksudnya ya. Masatsumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ini ditimpa musibah, bencana, tekanan, digoncangkan kejiwaan mereka dan psikologi mereka tergoncang. Sampai bahkan Nabi pun ya, seorang beriman yang bersama Nabi SAW itu bertanya, mata Nasrullah, mana pertolongan Allah? Saking kerasnya itu cobaan musibah, saking kerasnya itu ujian, sampai bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat.
Ya, artinya kalau kita sekarang dapat cobaan, dapat musibah, ya yang nggak berat-berat amat, jangan terlalu pusingkan lah. Makanya dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang lebih sulit dari kalian. Jangan lihat orang yang lebih mudah dari kalian. Karena dengan seperti itu kalian akan lebih mudah bersyukur. Jadi kalau kalian melihat kondisi kalian sedang sulit, menderita, musibah, tekanan, fitnah sana sini, langsung untuk berkata kepada orang Gaza, ya Allah, saya masih belum apa-apa dibandingkan mereka, ya Allah. Itu caranya. Ya, itu pelajaran buat kita agar kita lebih bersyukur dan bisa lebih bersabar. Ya, saya rasa ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya setelah ini, karena saya juga harus segera bergerak, teman-teman. Silakan. Oh, baik, Kang. Satu pertanyaan lagi, Kang. Oh, boleh. Gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan kah? Boleh banget ya. Kita buka satu sesi satu pertanyaan lagi. Bagaimana? Boleh sampaikan langsung di kolom chat atau lewat fitur Raisen ya. Ada ya? Oke. Sepertinya mungkin sudah, Kang, insya Allah cukup dari teman-teman. Mungkin selanjutnya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih nih kita ucapkan kepada Kang Muhammad Hussein Gaza atas waktunya. Semoga kita nih teman-teman bisa lebih memahami tentang apa yang terjadi di Palestina sana, dan sekaligus kita dapat bergerak dan memberikan peran kita, berperan terhadap saudara-saudara kita di sana nih. Mungkin selanjutnya boleh, Kang, sesi penyerahan sertifikat dari panitia. Boleh panitia ditampilkan sertifikatnya. Ya, ini sedikit dari kami. Mungkin sekaligus dokumentasi ya, Kang. Buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh banget ya menyalakan kamera. Kita bakalan sesi dokumentasi nih bersama Kang Hussein. Silahkan dinyalakan kameranya. Ditunggu ya teman-teman, yang lain yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan dulu sebentar kameranya untuk dilakukan dokumentasi nih teman-teman. Yang lain boleh. Oke, baik. Masih ditunggu ya teman-teman. Mungkin sambil nunggu juga kita mulai saja sesi dokumentasi kita. Oke, baik. Dihitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Senyum semua. Baik. Mungkin sekali lagi ya teman-teman yang mau nyalain kamera boleh, yang belum. Sekali lagi kita dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi kita ucapkan nih, boleh banget teman-teman di chat ya, di kolom chat, untuk sama-sama terima kasih atas waktu dan ilmunya kepada Kang Hussein. Sekali lagi kami segenap panitia dan peserta mengucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung waktu nih. Dan kita juga mungkin sebelum kita juga dari panitia sudah menyiapkan video yang mungkin insya Allah kita akan tonton sama-sama nih teman-teman. Boleh monggo kepada panitia dipersilahkan untuk di share screen video yang akan ditampilkan. السلام عليكم.
We are for ACT. You can see this is from inside Al-Aqsa Mosque. Now, after Jum'ah pray, راح يصير طخ هلا. هاي الطخ هلا راح يطخوا هي عجب. وين مكان؟ هان أأمن إشي هان. اترك جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة
Palestina. Bagaimana bisa aku melupakanmu? Ketika rumah-rumahmu diruntuhkan buldoser dengan suara gemuruh menderu. Serasa pasir dan batu bata dinding kamar tidurku bertebaran di pekaranganku. Meneteskan peluh merah dan mengepulkan debu yang berdarah. Ketika luasan perkebunan jerukmu dan pepohonan apelmu dilipat-lipat sebesar sapu tangan. Lalu di Tel Aviv dimasukkan dalam file lemari kantor agraria. Serasa kebun kelapa dan pohon mangga aku di kawasan Katulistiwa yang dirampas mereka. Ketika kiblat pertama mereka geret dan kuraki bagi kelakuan reptilia bawah tanah. Dan sepatu-sepatu serdadu menjadi tumpuan kening kita semua. Serasa runtuh lantai papan surau, tempat aku waktu kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening kebiru-biruan kini ditetes air mataku. Palestina. Bagaimana bisa aku melupakanmu? Ketika anak kecil di Gaza belasan tahun bilangan umur mereka menjawab laras baja dengan timpukan batu cuma, lalu dipatahi pergelangan tangan dan lengannya. Siapakah yang tak menjerit serasa anak-anak kami Indonesia juga yang disalimi mereka? Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah bertaut dan mengulurkan rantai amat panjangnya. Pembilit leher lawan mereka, penyeret tubuh si Salim ke neraka, An-Nar. Ketika kusimak puisi-puisi Pak Watu, Samir Al-Ghazi, Harun Hasim Rasid, Jabra Ibrahim Jabra, Nisar Kabani dan seterusnya yang dibacakan di Pusat Kesenian Jakarta. Jantung kami semua berdegup 2 kali lebih gencar lalu tersayat oleh sembelu bambu dari tamu. Darah kami pun memancar ke atas, lalu meneteskan guratan kaligrafi. Allahu Akbar, dan bebaskan Palestina. Ketika pabrik tak bernama 1000 ton SPK memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronika, menggoyaki tenda-tenda pengungsi di padang pasir belantara, membangkangi resolusi-resolusi majelis terhormat di dunia, membantai di Sabra dan Satila, mengintai Yasser Arafat dan semua pejuang negeri Anda. Aku pun berseru pada khatib dan imam sholat Jumat sedunia. Doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang menapak jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan kuku kita baca, La quwata illa billah. Palestina. Bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh, bila diukur kilometer, beribu-ribu. Tapi asa Masjidil Aqsa yang merdu, serasa terdengar di telingaku. Baik, alhamdulillah sudah ya teman-teman. Semoga melalui video tadi semangat kita semakin terpacu lagi dan memompa lagi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina nih teman-teman. Oke, sebelum kita tutup nih teman-teman, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa. Kita tutup acara kita dengan berdoa untuk saudara-saudara kita dan untuk kita sendiri yang akan dibimbing oleh saudara kita Kang Muflih. Kepada Kang Muflih, mangga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita menundukkan kepala serta mengangkat tangannya sejenak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Mufli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman, alhamdulillah. Ayat sedikit nih teman-teman. Alhamdulillah kita dari panitia ada sedikit door prize buat tadi penanya terbaik. Alhamdulillah telah diputuskan kepada Teh Hafsyah Milda dan Teh Zahnaj Fairuz. Insya Allah yang mendapatkan door prize nih. Silakan kepada Teh Hafsyah Milda dan Teh Zahnaj Fairuz untuk mengkonfirmasi kepada panitia untuk mendapatkan hadiah ini. Oke. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Diingatkan lagi jangan lupa untuk isi presensi ya teman-teman. Jangan lupa untuk isi presensi nih. Kemudian juga untuk yang tadi pemenang boleh dikonfirmasi ke nomor tersebut. Ingatkan buat jangan lupa untuk isi presensi, dan kami juga sekali lagi diingatkan kami juga membuka ladang amal buat teman-teman. Silahkan boleh banget ya yang ingin beramal. Alhamdulillah mungkin itu aja teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menghadiri acara pada sore hari ini. Semoga sekali lagi semoga kita bisa lebih paham tentang isu-isu tentang Palestina, dan kita akan lebih untuk mengambil peran dan tidak hanya diam terkait isu memperjuangkan Palestina ini. Itu saja dari kami. Mohon maaf bila berbagai kesalahan dalam selama terlaksananya acara. Saya Muhammad Irfan mewakili seluruh panitia. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.